Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video pertama kali ini alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Riyadi dengan NIM 19042074 pada mata kuliah minggu pertama, yakninya aplikasi komputer administrasi, hari Jumat jam 16.20 Di sini saya akan menampilkan video tentang langkah-langkah penilaian lembaran. Baik, selamat menyaksikan. Baik, sebelum membuat langkah-langkah lembaran penilaian, alangkah baiknya kita mengetahui apa saja variabel-variabel yang ada dalam penilaian. Yang pertama, komponen; yang kedua, subkomponen; yang ketiga, kriteria. Masuk yang pertama ini komponen dan subkomponen penelitian. Baik, masuk pada komponen dan subkomponen penelitian. Yang pertama, komponen perencanaan kinerja dengan bobot poin 35%. Untuk subkomponennya yakni poin 1, rencana strategis 2 dengan bobot poin 12,5%, meliputi pemenuhan kualitas dan implementasi rencana strategis. Poin kedua, perencanaan kinerja tahunan dengan bobot poin 22,5%, meliputi pemenuhan kualitas dan implementasi perencanaan kinerja tahunan. Untuk komponen yang kedua yakninya pengukuran kinerja dengan bobot poin 20%. Di situ ada 3 subkomponen. Yang pertama, pemenuhan pengukuran dengan bobot poin 4%, kualitas pengukuran dengan bobot poin 10%, dan implementasi pengukuran dengan bobot poin 6%. Selanjutnya masuk kepada komponen dan subkomponen penelitian, yakni komponen ketiga yakni pelaporan kinerja dengan bobot poin 15%. Untuk subkomponennya terdiri dari 3. Yang pertama, subkomponen pemenuhan pelaporan dengan bobot poin 3%. Untuk yang subkomponen kedua yakni penyajian kinerja, informasi kinerja dengan bobot poin 7,5%. Untuk poin ketiga yakni pemanfaatan indikator kinerja dengan bobot poin 4,5%. Untuk komponen yang keempat, ini evaluasi internal dengan bobot poin 10%. Untuk subkomponennya terdiri dari 3. Yang pertama, pemenuhan evaluasi dengan bobot poin 5%. Untuk selanjutnya kualitas evaluasi dengan bobot poin 5%. Dan yang ketiga, pemanfaatan evaluasi dengan bobot poin 3%. Masuk ke komponen yang kelima, yakni capaian kinerja dengan bobot poin 20%. Untuk subkomponen pada capaian kinerja yakni poin 1, kinerja yang dilaporkan atau output atau hasil yang dikeluarkan, yakni dengan bobot poin 8,5%. Untuk selanjutnya poin kedua yakni kinerja yang dilaporkan atau outcome atau apa yang telah diberikan untuk masyarakat contohnya, dengan bobot poin 14%. Masuk pada pembahasan kedua, yakni kriteria pemenuhan subkomponen penelitian. Untuk kriteria pemenuhan subkomponen penilaian, setiap subkomponen akan dibagi ke dalam beberapa pertanyaan sebagai kriteria pemenuhan subkomponen tersebut. Setiap pertanyaan akan dijawab ya atau tidak, atau A atau B atau C atau D atau E. Untuk jawaban ya atau tidak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab sesuai dengan pemenuhan kriteria. Sedangkan untuk jawaban A, B, C, D, E diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan judgement atau penilaian dari evaluator, ya, dan biasanya terkait dengan kualitas, yaitu subkomponen tertentu. Pada kriteria pemenuhan subkomponen penilaian. Untuk yang pertama, setiap jawaban ya akan diberi angka 1. Untuk jawaban tidak, maka tentunya akan diberi angka 0. Sedangkan untuk jawaban A, B, C, D, E, baik, masuk untuk penjelasannya terakhir, yakni penjelasan ketiga, yakni penyimpulan penilaian. Baik, masuk pada kategori penyimpulan penilaian. Untuk kategori A atau double A dengan nilai angka besar dari 85 sampai dengan 100. Interpretasinya yakni memuaskan. Untuk kategori yang kedua yakni A, besar dari 75 sampai 85.
interpretasinya yakni sangat baik. Untuk poin B, yakni besar dari 65 sampai dengan 75. Dengan interpretasinya yakni baik dengan catatan perlu sedikit perbaikan. Untuk poin double C atau CC itu nilai angkanya besar dari 50 sampai dengan 65. Interpretasinya ini cukup atau memadai, dengan catatan perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar. Untuk kategori ke 5 C, besar dari 30 sampai dengan 50. Ya, ininya interpretasinya adalah kurang, dengan catatan perlu banyak perbaikan termasuk perubahan yang mendasar. Untuk kategori terakhir, ini kategori D, dengan nilai angka besar dari 0 sampai dengan 30, dengan interpretasinya sangat kurang, dengan catatan perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar. Untuk daftar pustaka sendiri, saya mengambil dari Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan lembaga administrasi negara. Karena kita telah membahas tentang tata cara dan apa saja yang ada di penilaian, selanjutnya kita akan bagaimana cara membuat langkah-langkah dalam pembuatan lembar penilaian. Nah, kita harus mengetahui bagaimana dasar-dasar dalam lembar penilaian. Nah, format font atau font sebenarnya size tulisan, size word untuk dan beran 12 itu dikarenakan bagaimana karena itu lebih tidak formal, dan selanjutnya untuk layout sebuah size sendiri saya menggunakan size A4. Jadi karena itu tidak formal. Baik, sebelum masuk ke dalam barang penilaian, tentunya kita harus mengetahui apa saja sih yang masuk dalam barang. Nah, seorang karyawan, selanjutnya kita membuat tanggal. Kita membuat nama dan tanggal, kita kasih aja underline. Ya, tanggal, kasih underline. Di sana kalian bisa start. Nah, kita buatlah judul apa sih menjadi tema. Sebagai saya contohkan di sini, ini uh, harga komen Padang. Nah, selanjutnya setelah kita membuat judul, kita buatlah yang telah kita bahas sebelumnya dalam lembar terdapat tiga format. Yang pertama itu pertanyaan tentang multiple choice A, B, C, D, E. Oke, contoh di sini saya mengambil eh, mana saja. Saya buka dulu jadi Times Roman dan tulisan gas. Nah, Anda dapat sesi. Nah, yang namanya multiple choice ada itu pilihan berbeda, ada A, B, C, D-nya. Sama contoh itu saya ambil surat kabar. Yang kedua,
itu dari gadget. Untuk yang ketiga itu mengambil pikiran. Masih. Setelah itu yang kedua itu soal true or false atau benar atau salah. Sebagai contoh soalnya ini apakah berita hoax berguna bagi kita untuk nomornya sendiri kita bisa ambil di insert, kita tekan simbol, lalu kita pilih tag true. Selanjutnya bisa ambil lagi simbol dan setelah soal true or false dalam lembar penilaian tentu juga ada eh, penilaian tentang bagaimana cara menjawab tai. So, ciptaan masyarakat masyarakat anti hoax untuk sesi bisa kita tekan klik kanan, lalu kita ambil paragraf, lalu untuk alignment sendiri kita bisa ubah menjadi justify, lalu kita ambil pilihan tabs, terus untuk ukuran sendiri saya mengambil 14 cm. Oke, setelah itu kita tekan tab, lalu enter. Baik, saya ulang lagi. Kita tekan dulu underline, lalu kita tekan tab, lalu enter. Tab, enter, tab, enter, tab, enter, enter. Baik, itu saja menjadi seperti halnya pembahasan kita kemarin, itulah menjadi eh, apa saja sih yang ada di dalam rangkaian. Dan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.